Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Boleh lihat tangan yang diberkati Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Ya, puji nama Tuhan untuk kembali diberikan kesempatan untuk melayani di GBI Kupang Baru. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang mengizinkan saya untuk melayani pagi hari ini. Hari-hari ini apa yang terjadi yang ditulis dalam Injil Matius pasal 24. Murid-murid Tuhan Yesus tanya, kapan kesudahan zaman itu? Tuhan Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang. Bangsa bangkit melawan bangsa. Terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Ada bencana kelaparan. Saking sulitnya hidup, kedurhakaan semakin bertambah. Kasih semakin dingin. Dan banyak orang akan murtad. Meninggalkan Tuhan. Kita tidak tahu hari esok. Dunia sedang dilanda perang. Krisis sosial nanti disertai dengan krisis pangan, ekonomi lain sebagainya kita tahu, tidak tahu. Tapi kita menjadikan Tuhan sebagai sandaran kita. Amin. Apa yang disampaikan pagi hari ini biarlah menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Siap diberkati firman Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita? Sahabat Allah, menjadi judul khotbah saya pagi hari ini. Suatu kali saya berbicara dengan seorang teman mengenai sorga dan neraka. Teman saya belum kenal Tuhan. Dia bilang begini, mau masuk sorga itu gampang. Hidup yang benar jangan nyusahin orang lain. Itu saja cukup. Benar gak pendeta? Saya bilang benar, kalau sorga punya kamu. Mau masuk hotel aja ada aturan main. Saudara. Apalagi masuk sorga. Di Matius 28 ayat yang ke-18. Firman Tuhan dikatakan segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Tidak ada satu pribadi pun yang berani mengaku kalau dia pemilik sorga dan bumi. Mau masuk sorga dia punya kuasa. Mau diberkati dipulihkan di bumi dia juga punya kuasa. Baiklah kita menjadikan dia sebagai sahabat. Hari-hari ini Tuhanlah yang menjadi sandaran kita. Amin. Mungkin saudara berpikir ya pendeta mudah berkhotbah. Sebelum saya berkhotbah saya mengalami proses dulu. Supaya apa yang saya khotbahkan itu lahir dari kehidupan saya pribadi. Bukan karena cuplik-cuplik kisah orang lain. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini sungguh akan menjadi pedoman kehidupan kita. Kita akan belajar dalam surat Yakobus. Yakobus ini bukan murid Tuhan Yesus, saudara. Yakobus ini saudara tirinya Tuhan Yesus. Awalnya dia tidak percaya Tuhan Yesus. Karena begitu dia lahir, dia melihat Tuhan Yesus sebagai tukang kayu yang melanjutkan usaha bapaknya. Dia tidak percaya Tuhan. Yesus ngajar bikin mujizat, Yakobus tetap tidak percaya Tuhan. Tapi ketika Yesus mati bangkit, dia menjumpai Yakobus secara pribadi. Setelah itu Yakobus menjadi yang percaya. Dialah pemimpin sinode yang pertama, bahkan Rasul Paulus pun menjuluki Yakobus ini seorang soko guru. Dari surat Yakobus ini kita akan belajar apa yang membuat kita menjadi sahabat Allah. Ada monitor. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Yang mau boleh katakan amin. Dari mana datangnya pertengkaran? Kenapa orang bertengkar? Karena mengingini sesuatu. Dia memaksakan kehendak karena dia mengingini sesuatu. Orang tidak ujuk-ujuk bertengkar ya. Kecuali psikopat mungkin. Karena dia mengingini sesuatu dia tidak dapat, dia rela bertengkar. Bahkan Yakobus katakan, kamu mengingini sesuatu, kamu tidak mendapatkannya. Kamu membunuh, kamu iri hati, kamu juga tidak mencapai tujuan. Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi tetap tidak dapat apa-apa. Karena kamu salah dalam berdoa. Sebab yang kamu minta itu untuk kamu habiskan untuk hawa nafsumu. Tidak semua doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Hari-hari ini kita mengandalkan Tuhan, saya pribadi pun saya berdoa sungguh-sungguh. Karena tidak ada satupun yang kenal akan krisis. Tidak seorang pun yang akan kebal akan krisis. Teman saya bilang gini, kamu pendeta udah enak dong. Sekalipun krisis kamu pendeta udah enak. Saya bilang enaknya gimana? Kan nasi tidak turun dari sorga. Uang tidak turun dari sorga. Kita mengalami pergumulan yang sama. Sebab di mana ada iri hati mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Gara-gara keinginan yang tidak didapatkan, orang bisa jadi egois, mementingkan diri, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Dan di mana ada kepentingan diri, pasti ada kekacauan dan perbuatan jahat. Tahun 2015 kira-kira kami bertamasya ke pantai selatan, 10 orang, 2 mobil. Tapi baru 1 malam di pantai selatan, bosan tidak ada apa-apanya. Kami putuskan untuk ke puncak saja. Pada waktu itu malam lebaran. Sampai di Bogor sudah mulai gelap. Ternyata macet total ke puncak. Sudah berjam-jam kami tidak bergerak, tidak bisa naik. Akhirnya kami berembuk, toh kalaupun kita paksakan tetap ke puncak sampai tengah malam juga untuk apa? Lebih baik kita bermalam di kota Bogor saja, besok pagi baru kita berangkat ke puncak. Kita sepakat dan saya bilang kita cari hotel yang lumayan bersih saja udah. Karena kita sudah penat, sudah lelah, sudah ngantuk. Kita menemukan sebuah hotel harganya 400.000. Dari harga saja kita bisa menilai kalau hotel ini bersih. Saya pesan 3 kamar. Oke. Seorang teman saya dia bilang gini, jangan bayar dulu, lihat dulu kamarnya. Saya bilang kita udah gak ada waktu, udah hampir tengah malam. Udahlah, enggak, kita periksa dulu kamarnya. Aduh kata saya, semua orang juga udah lemas, udah gak bisa, cek dulu kamarnya. Gara-gara 1 orang nih, kita terpaksa cek 1 kamar. Setelah lihat kamarnya cukup bersih, kita keluar, dia bilang sama saya, kamu rasain gak? Rasain apa? Yang saya rasa sih saya tuh lelah, ngantuk, itu aja. Tempat ini gak kudus. Ya terus kenapa?
Kita bayar setan keluar dong, masa kita bayar kita yang di luar? Lagian kita hamba Tuhan, kita tidur rame-rame. Kamu juga tidur bertiga nih seorang wanita. Gak bisa, kita pindah. Yang lain ngomong, udahlah semalam aja di sini. Gak bisa, kita cari hotel lain. Di mana kita cari hotel lain, kita tidak tahu jalan. Sebentar, dia ambil iPad dulu, dia searching dulu. Nih hotel bagus nih, fasilitasnya juga bagus. Tapi harganya 1,5 kali. Saya bilang kita tidak ada waktu untuk menikmati fasilitas hotel. Sekarang kita sudah capek, kita mau istirahat. Mayoritas setuju, cuma kamu sendiri tidak setuju. Sudahlah mengalah saja. Tidak. Kalau kalian mau tetap di sini, saya tidur di mobil. Di mana ada kepentingan diri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. 1 Yohanes 2 ayat ke-10, kalau orang hidupnya dalam kasih, dia tetap dalam terang dan hidupnya tidak ada penyesatan. Penyesatan itu stumbling bahasa Inggrisnya. Bahasa aslinya skandalon, tongkat perangkap. Orang kalau memaksakan diri, mementingkan diri, dia akan berpotensi melahirkan dosa yang lain. Dia punya keinginan, dia memaksakan, mungkin menjelekkan orang, dan lain sebagainya. Stumbling, tongkat perangkap. Gara-gara dia jatuh dalam dosa, membuat orang lain jatuh juga dalam dosa. Kita terpaksa mengikuti keinginan satu orang ini. Kita bayar lebih mahal hotel. Semalaman kita nggak bisa tidur kan? Mulut kita jadi ngomongin dia. Hilang sejahtera. Kita jadi jatuh dalam dosa. Kita jadi ngomongin dia, kita jadi kesel, jadi benci orang ini. Gara-gara satu orang nih, kita semua jadi jatuh dalam dosa. Besok pagi ketika breakfast dia ada, aduh teman-teman sorry ya kemarin saya egois. Ya udah basi saudara. Beda kalau dia gantiin uang hotel. Kita berwisata jadi hilang sejahtera. Skandalon. Di mana ada kepentingan diri, di situ ada kekacauan perbuatan jahat. Sebenarnya pertengkaran itu akibat. Sebabnya di sini hawa nafsu yang berjuang. Kita yang rindu jadi sahabat Allah, kalau kita mementingkan diri, memaksakan kehendak, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan kebutuhan kita, sebenarnya kita sedang bermusuhan dengan Allah. Kita mau berdoa bagaimana? Tuhan tidak jawab. Kita sedang menempatkan diri hidup kita ini jadi musuhnya Allah. Kenapa kita menjadikan diri kita musuh Allah? Karena kita bersahabat dengan musuh-musuhnya Allah. Musuh Allah yang pertama, yaitu dunia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dia pemilik sorga bumi, harusnya jadi sahabatnya. Jangan jadikan dia pemilik sorga bumi, jadikan musuh. Dengan cara bagaimana kita menjadikan musuh Allah sebagai musuh. Karena kita mengasihi dunia. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ini kan pengkhianatan. Dulu ketika kita percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku terima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hidupku. Tapi setelah Yesus masuk karena diundang, kita mengasihi dunia. Ibarat pernikahan, kita menikahi seseorang, tapi masih mengasihi mantan. Kita kan mantan mengasihi dunia kan. Kasih akan Bapa tidak ada. Gak heran kalau kita berdoa Tuhan tidak jawab.
Kasih akan dunia yang pertama, keinginan daging sesuatu yang harus dipuaskan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu daftar keinginan daging. Percabulan, iri hati, hawa nafsu, percideraan, perselisihan, pesta pora dan sebagainya. Dan Paulus sudah menasihati kita, barang siapa melakukan hal-hal demikian tuh, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita mau berteriak bagaimanapun, Allah musuh kita, bukan sahabat. Dan kasih akan dunia yang kedua, keinginan mata. Sesuatu yang ingin kita miliki. Tujuan awal sebenarnya ke supermarket cuma cari shampoo. Tapi begitu masuk supermarket, ngeliat ini bagus, ini bagus, ini bagus, keluar 3 kresek. Serakah. Daud seorang yang berkenan di mata Tuhan. Bahkan Tuhan berfirman, telah kudapati Daud seorang yang berkenan di hatiku. Ketika Tuhan berfirman seperti itu, Daud belum jadi raja. Daud belum mengalahkan Goliat. Dia masih menjadi anak yang tertolak. Yang masih menggembalakan cuma 2-3 ekor domba. Tapi Tuhan sudah berkenan. Seorang yang dipenuhi oleh roh Allah. Tapi dia tidak menahan keinginan matanya. Lihat Abigail, wanita cantik, bijak, dia pengen. Lihat Batseba mandi, elok perawakannya, dia pengen. Sampai 18 istri Daud. Dan Tuhan berfirman, kuberikan istana Tuanmu Saul, kuberikan istri-istri Tuanmu. Istri Saul dikasih ke Daud semua. Ibarat mobil itu dimutasi. Balik nama. Total 40 istri Daud. Kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Daud setelah peristiwa Batseba. Di mana ada kepentingan diri, ada kekacauan dan perbuatan jahat. Manusia sekali berdaud bisa bersandiwara. Bisa membunuh orang. Di mana ada kepentingan diri. Di situ ada kekacauan perbuatan jahat. Keinginan mata. Semalam Ibu Gem undang, ayo makan di sini. Dilihat di meja ada sei 1 baki. Jarang-jarang saya makan sei. Gara-gara keinginan mata saya tambah lagi, tambah lagi. Kalau tanpa sambal kurang meriah. Tambah sei-nya, tambah sambalnya. Hasilnya melilit sampai pagi. Saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Ini udah mau jam 9, saya masih bergumul, Tuhan tolong, perut saya melilit. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, amin. Perut saya melilit, mungkin pagem bugem juga ikut melilit, ini kemana sih pengkhotbah? Jangan-jangan lupa jadwal, dia udah pulang ke Bandung kali. Keinginan mata, kasih akan dunia yang ketiga, keangkuhan hidup, sesuatu yang harus diakui orang lain. Dalam peristiwa Esther, Haman dipromosikan sebagai kepala di seluruh staf Raja Ahasveros dalam kerajaan Persia. Dan dia mendapat penghormatan seperti rakyat menghormati raja. Semua orang harus sujud kalau bertemu dengan Haman. Tapi Mordekai tidak mau sujud. Panas hatinya. Sederhananya gini, lu gak tahu siapa gua ya sekarang. Dia mulai merancangkan, Mordekai mau digantung. Tidak cukup puas cuma Mordekai digantung. Seluruh bangsa Yahudi mau dibinasakan gara-gara satu orang Mordekai. Di mana ada kepentingan diri, pasti ada kekacauan perbuatan jahat. Akhirnya tiang gantungan yang dipersiapkan untuk menggantung Mordekai, justru menggantung si Haman sendiri. Jika orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada. Pengkhianatan, mohon maaf. Bagaimana mungkin orang yang berkhianat doanya bisa dijawab? Perhatikan ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Yang mau boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Permusuhan dengan Allah yang kedua karena kita mengasihi hawa nafsu yang berjuang di dalam hidup kita. Dari mana datangnya sengketa pertengkaran di antara kamu?
Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Ketika kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau semerah apapun dosa kita, Tuhan hapuskan, Tuhan ampuni. Mungkin, maaf, dulu kita sombong, dulu kita pelit, dulu kita suka ngomongin orang. Hari ini kita bertobat, dosa sombong, pelit, dosa gosip, Tuhan hapuskan, dia buang ke dalam tubir laut. Darah Yesus sanggup mengampuni semua dosa manusia. Tapi darah Yesus tidak bisa menghilangkan tabiat dosa itu. Yang mau ikut Yesus harus pikul salib, sangkal diri. Orang dulu sombong, hari ini diampuni, apa dia langsung berubah jadi rendah hati? Tidak. Tabiat dosa itu tidak hilang. Perlu disangkal, perlu disalibkan. Dan siapa yang masih mengasihi hawa nafsunya, dosa lamanya, tabiat dosa lamanya, dia mendukakan Roh Kudus di dalam. Maka orang yang dikuasai hawa nafsu susah sekali intim dengan Tuhan. Karena dia mendukakan Roh Kudus Allah yang ada di dalam. Ketika orang mengasihi dunia, dia bermusuhan dengan Allah Bapa. Ketika dia masih dikuasai hawa nafsu, tabiat manusia lama, dia bermusuhan dengan Allah Roh Kudus di dalam. Setelah sekian lama saya jadi hamba Tuhan, baru saya mengerti. Kenapa orang tidak bisa intim dengan Tuhan? Jam doa tidak kurang. Orang lain 5 kali sehari, dia 7 kali seperti Daud. Tapi cuma aktivitasnya saja, keintimannya tidak. Karena hidupnya masih dikuasai hawa nafsu. Allah Roh Kudus menjadi musuh. Persahabatan dengan dunia yang ketiga, ialah ketika kita bersahabat dengan musuh Allah yang namanya iblis. Masa sih saya bersahabat dengan iblis? Dosa iblis yang paling besar ialah kesombongan. Dia ingin menyamai Allah, dia ingin disembah sebagai Allah. Dan iblis ini job description-nya, yaitu pencuri, pembunuh, pembinasa. Apa yang dia curi kalau kita tidak punya apa-apa? Dan pencuri bisa bekerja kalau ada kesempatan. Maka surat Efesus pasal keempat berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau motor kita kunci baik, rumah kita pagari baik, susah kecolongan. Tapi kalau kita sembarang parkir motor, lupa kunci, kita memberi kesempatan kepada si pencuri. Dengan cara bagaimana kita bersahabat dengan iblis? Ketika kita sombong. Tanpa sadar. Kalau saya istilahkan ini dosa yang halus ya. Kalau membunuh, berzina, itu kelihatan banget. Tapi egois, sombong itu dosa yang halus. Tapi menjadikan diri kita musuh Allah. Ketika kita mengasihi dunia, kita berhadapan dengan Allah Bapa. Ketika kita dikuasai hawa nafsu, kita bermusuhan dengan Roh Kudus. Ketika kita sombong, kita bermusuhan dengan Allah Anak. Allah menentang orang yang congkak. Terkadang kita bingung. Kurang apa saya ini? Doa sudah, ke gereja rajin, bawa persepuluhan sudah. Kurang apa sih? Jangan-jangan kita sedang dalam posisi bermusuhan dengan Allah. Seharusnya pemilik sorga bumi itu kita jadikan sebagai sahabat. Senang gak punya sahabat? Saya punya beberapa sahabat. Yang ketika saya dalam pergumulan ada sahabat yang menolong. Senang gak kalau punya sahabat seperti itu?
Seharusnya kita jadikan Allah yang berkuasa ini sebagai sahabat, bukan sebagai musuh. Bagaimana kita menjadikan Allah sebagai sahabat kita? Tunduklah kepada Allah. Seorang prajurit harus tunduk tanpa syarat sama komandan. Bagaimana mungkin seorang kopral bisa sama pongahnya dengan jenderal? Jenderal kasih punya, nggak mau. Ayo kamu berperang, malas jenderal. Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, kau akan turuti perintah. Apa sih perintah Tuhan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan akal budimu, dengan kekuatan. Kasih itu memberi, bukan menuntut, bukan merampas milik orang lain, dengan memaksakan kehendak. Dengan bertengkar, mencederai orang dengan perkataan kita. Kasih itu memberi. Mau jadi sahabatnya Allah? Boleh lihat tangannya? Mau jadi sahabatnya Allah? Boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Rasanya pada melotot semua sama saya. Kasih itu memberi. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan hati, pasti suka berdoa sama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan jiwa kita, pikiran, perasaan kita untuk Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendak kita untuk Tuhan. Karena kita sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Ketika kita percaya terima Yesus, dosa kita diampuni, dihapuskan. Tapi konsekuensinya hidup kita bukan punya kita lagi, tapi milik si penebus. Yang Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kita akan belajar firman Tuhan. Supaya kita bisa memberkati jemaat Tuhan. Kita bisa menjadikan segala bangsa murid dan mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Bagaimana mungkin kita mau mengajar tanpa belajar? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan kekuatanmu. Apa yang jadi kekuatan kita? Saya punya keyboard di rumah tapi nggak bisa main keyboard. Cuma geser keyboard saja. Sampai saya persembahkan satu untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Nggak pernah dimainkan. Saya punya gitar 2 di rumah nggak bisa main gitar. Jadi worship leader saja saya nggak mampu. Jadi guru sekolah minggu 1 menit anak-anak bubar semuanya. Wajah saya kurang disukai anak-anak. Jadi konselor tidak pernah sukses. Orang datang dengan berat hati, pulang tambah sakit hati dihakimi saya. Ciri-ciri konselor nih kayak pagem-bugem gitu. Senyum. Orang punya masalah baru melihat wajahnya saja sudah masalah setengah udah hilang. Kalau lihat wajah saya orang, bakal dihakimi. Kekuatan saya cuma bisa mengajar. Di mimbar juga mengajar. Dan saya sedang mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan dengan apa yang jadi kekuatan saya. Apa yang jadi kekuatan saudara? Saudara punya waktu? Pakailah waktumu untuk mengasihi Tuhan. Saya tidak punya waktu, saya punya tenaga. Pakailah tenagamu untuk pekerjaan Tuhan. Saya waktu tidak punya, tenaga tidak punya, tapi saya punya harta. Pakailah hartamu untuk mengasihi Tuhan. 11 tahun yang lalu. Saya ini orangnya ceplas-ceplos. Pulang dari gereja. Saya tanya sama Pak Gem. Pak, apa Bapak tidak punya karunia lain Pak selain baca pengumuman? Masakah Bapak tidak punya kekuatan yang lain, tidak punya talenta yang lain? Cuma itukah? Tuhan Yesus berkata, turutilah perintahku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Bukan sesuatu. Yang penting saya mengasihi Tuhan dengan hati. Cukup. No. Segala sesuatu. Dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan akal budi, dan juga dengan kekuatan. Puji Tuhan. Hari ini bisa ada sebagaimana ada. Karena pagem kita
mau mengasihi Tuhan dengan kekuatan. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Apa yang jadi kekuatan kita? Apa yang jadi kekuatan kita? Seringkali kita cuma menjatah kepada Tuhan. Tuhan, kupersembahkan hatiku kepadamu. Bagus. Bagaimana dengan akal budimu? Bagaimana dengan kekuatan? Dan hukum yang kedua yang bobotnya sama dengan yang pertama. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri. Kasih bukan diucapkan, tapi dilakukan. Agustus tahun lalu, saya sedang renovasi rumah, ngobrol-ngobrol dengan teman di depan rumah. Teman saya bilang gini, aduh ini ban sobek-sobek begini, hati-hati kalau ke tol. Kamu suka pelayanan keluar kota, hati-hati ini bisa meletus ban ini. Saya tidak sadar, kok bisa kompak empat-empatnya ban itu sobek-sobek. Aduh, mana ada begitu banyak pengeluaran saya, belum renovasi. Saya bilang ya nantilah, nanti kalau ada berkatnya. Jangan tunda-tunda lo. Ya nanti aja. Jangan tunda-tunda, ini urusannya nyawa lo. Saya terus terang, saya lagi nggak punya uang. Oh gitu, ya udah doa saja. Saya bilang sama istri saya, kita perlu ban 4. Istri saya bilang, itu gimana tuh banyak pengeluaran. Belum cicilan dan sebagainya. Ya doain saja. Saya bicara mulut itu doa, tapi saya juga bingung caranya bagaimana. Apa ban turun dari sorga atau gimana, nggak tahu. Saya Tuhan, saya butuh ban 4. 3 saja Tuhan karena serepnya belum dipakai. 3 saja. Aku minta ban 3 baru dalam nama Yesus. Berapa hari kemudian saya dapat telepon. Teman saya bilang, tolongin saya sekeluarga belum makan sampai siang ini. Dalam hati saya, Tuhan, bukan mujizat ini yang saya doakan Tuhan. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Saya juga lagi gak punya uang. Saya tidak asal berkhotbah, saudara. Saya menyaksikan apa yang saya alami. Tidak membagikan teori. Saya bilang, jujur ya, saya banyak pengeluaran. A, B, C, D yang belum saya bayar. Teman saya bilang, berapa saja anak saya kasihan belum makan. Oh Tuhan. Dia sudah minta rekeningnya. Saya transfer beberapa ratus ribu. Karena saya pikir, aduh ini mereka lebih membutuhkan. Satu keluarga belum makan. Saya transfer. Saya nggak bilang istri saya. Saya transfer. Berapa hari kemudian ada seseorang masuk di Instagram saya. Apakah ini pendeta Yunus dari gereja ini? Ini benar nggak akunnya? Saya bilang, betul. Ini siapa ya? Ini saya jemaat salah satu cabang di Bandung. Saya suka dengar khotbah Bapak dan saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Berapa hari ini Tuhan mengingatkan saya untuk menabur kepada Bapak. Kalau Bapak tidak keberatan, minta nomor rekeningnya. Saya minta nomor telepon dia. Ini siapa orang tidak dikenal? Dia berikan nomornya, saya telepon dia. Ternyata seorang gadis muda, dia sedang ambil S3 di Bandung, dari Jakarta. Dia ceritakan bagaimana, oh gitu, baik, terima kasih kalau begitu, kalau memang Tuhan suruh, nanti sebentar saya kasih nomor rekening saya. Saya kasih nomor rekeningnya melalui WhatsApp. Dia bilang, Pak, besok saya transfer. Mendengar kata itu saya tidak bisa tidur satu malam. Bener gak ya? Jangan-jangan besok masuk di WA, Pak kemarin itu baru janji iman. Oh, besok paginya dia WA, saya baru transfer Pak. Tidak seberapa nilainya. Semoga mencukupi, Tuhan memberkati.
Saya cek melalui M-Banking. Saya langsung ajak istri saya ke Bandung. Kita beli ban. Istri saya tanya, dari mana duitnya? Tuhan memberkati. Akhirnya saya beli ban 3. Masih ada sisanya. Saya ngomong gini sama istri saya, lihat kalau Tuhan memberkati, enggak pas-pasan, masih ada sisanya. Saya dengar Roh Kudus bilang di telinga saya, itu bos sisanya buat perpuluhan. Kasihlah sesamamu, seperti kau mengasihi dirimu. Ketika kita dalam pergumulan, senang gak kalau ada orang tolong? Lakukan dulu untuk mereka. Orang yang menjadi sahabat Allah, tunduklah kepada Allah, lakukan apa yang difirmankan. Seringkali kita malah ingin menyalipkan keinginan Tuhan. Harusnya keinginan kita yang disalibkan, bukan keinginan Tuhan. Kita berdoa dan sederet daftar permintaan. Tapi Tuhan ingin kita tunduk, enggak. Tuhan harus salibkan dia. Mau jadi sahabat Allah? Tunduk kepada Allah. Sama-sama katakan, tunduk kepada Allah. Sekali lagi, tunduk kepada Allah. Yang mau kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, kok malah hilang? Mendekatlah kepada Allah. Senang gak kita dekat-dekat orang yang berkuasa? Semua orang berusaha dekat. Saya percaya saudara sekarang sedang berusaha mendekat kepada Allah yang berkuasa. Tapi syaratnya, tahirkanlah kamu orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, kau yang mendua hati. Mendekatlah kepada Allah, Allah akan mendekat kepada. Tapi ada syaratnya. Tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu. 1 Petrus 1:16 dikatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita mau mendekat ke satu pribadi yang kudus, kita harus kudus. Doa mudah, saat teduh bagus. Tapi Allah mendekat, hati harus suci. Saya bertobat kembali tahun 94, tapi sampai tahun 99, susah untuk menikmati hadirat Tuhan kalau di rumah. Kalau di gereja secara korporat suka ke bawah. Tapi kalau di rumah susah. Sudah 1 jam berdoa, gak bisa mendekat. Gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Sampai akhirnya saya minta dilayani pelepasan oleh seorang ibu. Saya datang di rumah dia, ada banyak orang antri dilayani. Satu persatu dipanggil ke depan, duduk di karpet. Ketika tiba giliran saya, ibu itu tanya, apa yang saya bisa bantu Pak? Saya bilang, Bu, saya tidak bisa menikmati hadirat Tuhan kau di rumah. Kau di gereja suka terbawa, tapi kau di rumah gak bisa. Bapak punya musuh? Gak ada. Profesinya apa? Saya pedagang pada waktu itu. Ya saingan dagang banyak, jelek-jelekin produk orang lain suka, tapi kalau musuh rasanya tidak ada. Oke, tutup matamu, sekarang angkat tanganmu, kamu menyembah Tuhan. Saya ikuti, saya menyembah Tuhan. Stop. Yakin kamu gak punya musuh? Gak ada. Kalau dengan keluarga bagaimana? Ya biasa saja. Dengan papa kamu? Biasa saja Bu. Oke sekarang tutup matamu. Kau tidak perlu berdoa. Tutup matamu, bayangkan wajah papamu di depan. Jadi saya sambil tutup mata, saya membayangkan wajah papa saya. Sudah? Sudah. Sekarang bilang, Papa, aku mengasihimu. Gak bisa ngomong. Ayo bilang,
Papa, aku mengasihimu. Gak bisa ngomong. Susah sekali mau ngomong. Dia pegang pundak saya. Ampuni papa kamu. Aduh, gak tahan. Nangis sejadi-jadi. Sementara saya nangis, saya nggak tahu kenapa saya bisa benci papa saya. Kadang orang disakiti, dilukai, gak berasa. Nangis sejadi-jadinya. Setelah saya reda nangisnya, dia samperin saya lagi. Sekarang bilang, papa, aku mengampunimu. Papa, aku mengampunimu. Bilang, papa, aku mengasihimu. Papa, aku mengasihimu. Sejak saat itu saya tidak sulit menikmati hadirat Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Bapa di sorga yang tidak kelihatan. Bapa yang kelihatan kita benci. Banyak orang berpikir, wah bahasnya pergumulan, kau tinggal doa. Bapamu di sorga pasti mendengar. No. Mendekatlah kepada Allah. Allah akan mendekat, tapi tahirkan dulu. Sucikan dulu hatimu. Tahun 2015 ketika saya duduk di kuliah, bangku kuliah. Dosen saya tiba-tiba berhenti bilang, saya bisa melihat kalian semua dari tanda tangannya. Ayo keluarkan kertas semuanya. Pak Yunus dulu tanda tangan Pak. Saya tanda tangan. Sekali lagi Pak, tanda tangan lagi. Waduh, Bapak ini potensinya besar sekali Pak. Tapi putus di sini. Bapak pernah dipermalukan orang? Pernah Pak. Dosa Bapak atau dosa orang lain? Dua-duanya Pak. Ampuni Pak, Bapak bakal dipakai Tuhan luar biasa. Saya suka berkhotbah tentang pengampunan, saya suruh mengampuni. Tapi saya pikir-pikir, iya juga ya. Kok pelayanan saya begini-begini saja? Saya serahkan hidup, tinggalkan keluarga, tinggalkan usaha. Masa cuma sekedar khotbah dan mengajar? Iya juga ya. Malam ketika saya teduh, saya bilang Tuhan, kalau memang saya ada kebencian, insafkan Tuhan. Saya ingin dipulihkan. Ada slogan bilang ada orang sakit, tapi dia tidak tahu kalau dia sakit, maka dia tidak pernah sembuh. Karena dia nggak tahu kalau dia sakit. Yang kedua, ada orang sakit, dia tahu dia sakit, tapi memilih tidak sembuh. Yang ketiga, ada orang sakit, dia tahu dia sakit, dan dia memilih untuk sembuh. Saya pilih opsi yang ketiga. Saya ingin pulih Tuhan. Insafkan saya kalau saya masih benci. Masih belum dapat mengampuni orang. Roh Kudus itu roh yang baik ya. Dia insafkan si A yang menjelek-jelekan saya. Si B yang merendahkan saya. Si C yang mencuri hak saya. Si D yang merusak nama baik saya. Ternyata pengkhotbah pengajar ini masih banyak yang belum bisa diampuni. Tuhan, saya tidak bisa memaafkan perbuatan orang-orang ini. Kalau boleh, angkatlah keempat orang ini cepat ke sorga Tuhan. Tapi kalau kau tidak mau jawab doaku, berikan aku kemampuan untuk mengampuni. Mengampuni itu susah atau mudah Pak? Susah atau mudah Bu mengampuni? Yang mudah yang khotbah ya. Tapi ketika mengalami itu gak gampang. Sakit. Susah sekali mengampuni. Sampai saya berdoa, Tuhan mampukan aku untuk mengampuni. Dan saya mulai ambil langkah pertama, saya sebutkan namanya, aku mengampuni engkau, aku mengampuni engkau, aku mengampuni engkau, aku mengampuni engkau. Saya ulang-ulang sampai saya nangis, aku mengampuni engkau. Dan aku mengasihi engkau. Hati sakit. Orang yang sudah merusak nama baik, orang yang sudah merampas saya. Dengan mudahnya kita mengampuni. Tapi janji Tuhan, mendekatlah. Allah akan mendekat kepada.
Tahun 2017, Tuhan genapi apa yang dikatakan dosen. Saya mengalami promosi, perkara-perkara besar mulai datang. Pengampunan itu mahal. Maka upahnya juga mahal. Yesus berkata, jika engkau mengampuni, kesalahanmu juga diampuni. Kau tidak mau mengampuni, kesalahanmu juga tidak diampuni. Orang yang terpisah dengan dosa, terpisah dengan Allah karena dosa, mana mungkin doanya dijawab Tuhan. Kita berpikir pengampunan itu enak orang lain ya. Sebenarnya pengampunan itu untuk diri kita. Manfaatnya sebenarnya untuk kita sendiri. Ketika saya ketemu orang itu, saya tidak lupa apa yang mereka lakukan. Tapi saya tidak ada ganjalan lagi sama dia. Siapa mau mendekat kepada Allah? Sucikan hati. Sucikan hati. Hari-hari ini kita butuh Tuhan. Tapi ada aturan main untuk dekat sama Tuhan. Tunduklah kepada Allah. Mendekat kepada Allah dengan hati yang kudus. Dan pribadi yang berkuasa itu akan mendekat kepadamu. Masalah apa yang Tuhan tidak bisa tolong? Dia memiliki semua kuasa. Hal yang ketiga, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kalau kita mampu sampai hari ini, bukan karena kuat gagah kita. Semua karena Tuhan. Kalau saya bisa berdiri di hadapan saudara pun, semua karena anugerah Tuhan. Terkadang saya suka nggak percaya diri. Apalagi banyak teman-temannya pagem ini, dokter-dokter, senior. Kadang suka nggak percaya diri. Rendahkanlah diri. Dia akan meninggikan kau. Gak perlu kita bertengkar. Gak perlu kita merampas milik orang lain. Tiba waktunya. Tuhan akan meninggikan. Lagi di airport, saya ngobrol dengan Rio. Dulu saya terus berharap ada jadwal pelayanan. Bulan ini pelayanan di mana, suka banding-bandingkan dengan teman-teman. Saya bilang sekarang saya tidak. Tuhan mendidik saya pribadi untuk rendah hati. Jangan kau merasa mampu. Tiba waktunya. Allah akan meninggikan kau. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati di kayu salib. Pemusik boleh siapkan diri. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati di kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Tapi ketika Yesus bangkit, bahkan dia naik ke sorga, apakah semua manusia langsung diselamatkan? Yohanes 3:16 katakan, barang siapa percaya, dia yang diselamatkan. 2000 tahun yang lalu sudah ada terjadi 8 pertukaran di kayu salib. Hukuman diganti penebusan, harusnya kita yang dihukum. Kita yang bersalah, kita dibenarkan. Yesus yang menanggung kesalahan. Harusnya kita berdosa ditolak oleh Bapa. Yesus yang ditolak oleh Bapa. Sehingga di atas kayu salib Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Yesus dipermalukan, ditelanjangi, diarak di satu kota supaya kita bisa dimuliakan. Kutuk dirubah jadi berkat, sakit dirubah jadi sembuh, miskin dirubah jadi kaya. Pertanyaannya,
Kenapa orang percaya yang sudah diampuni dosa? Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Masih banyak yang kurang. Masih banyak yang gagal. Masih banyak yang sakit-sakitan. Kuasa salib Kristus itu dinamis. Yohanes 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Yesus mati untuk semua manusia. Tapi kuasa salibnya, kuasa kebangkitannya hanya untuk sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabat. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintah. Mau jadi sahabatnya Allah. Tunduklah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Dengan hati yang suci. Rendahkanlah dirimu. Tidak perlu memaksakan kehendak. Memaksakan apa yang kita ingini. Sampai menciderai orang dengan perkataan. Melukai hati orang. Merampas milik orang. Tuhan sudah siapkan di kayu salib semuanya. Rendah hatilah di hadapan Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah terlambat. Tuhan izinkan saya berbagai macam pergumulan. Supaya saya bisa menyampaikan ini pada saudara. Bukan teori yang saya sampaikan. Tapi pengalaman. Yang mau jadi sahabat Allah boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita.